wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelly Zunaida dengan NIM 407. Saya akan berbincang bersama seorang guru sekolah dasar yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya tentang mendidik untuk membentuk karakter. Sebelumnya, Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan sudah berapa lama mengajar di sekolah dasar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olfa Yusanti. Saya mengajar di MI, sekolah dasar di MI. Sudah 22 tahun mengajar di MI. Sudah lama ya, Ibu? Ya. Baik, menurut Ibu, apa arti pendidikan karakter bagi anak usia sekolah dasar? Menurut Ibu, pendidikan karakter itu pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini agar anak memiliki kepribadian yang baik. Ini bukan tentang mengajarkan pengetahuan akademis saja, tapi juga membentuk perilaku, sikap, dan pola pikir anak. Jadi gitu ya, Bu. Terus, apa tantangan terbesar Ibu dalam mendidik anak agar berkarakter baik di era digital saat ini? Kalau berbicara tentang era digital, tentu tantangan terbesarnya bagi kami seorang pendidik adalah paparan konten digital yang tak terbatas dan perubahan interaksi sosial. Apa saja sih paparan kontennya itu? Anak bisa dengan bebas mengakses konten-konten negatif tanpa sepengetahuan guru atau orang tua. Ada lagi menurunnya interaksi sosial langsung. Kadang anak-anak itu lebih suka lebih lama berdiam diri di kamar misalkan. Maka di kamar bukan untuk membaca tapi untuk melihat gadget, untuk scroll Facebook, TikTok, Instagram, ada yang main game. Bahkan sekarang banyak sekali yang main TikTok itu, yang anak SD yang sudah lancar sekali main TikTok itu. Nah, itu ada lagi tentang resiko cyberbullying dan gangguan mental. Kalau anak-anak sudah bermain di Instagram, bermain di TikTok, kalau ada kesalahan sedikit, tentu saja pasti ada komentar-komentar jahat. Nah, komentar-komentar jahat itu tadi akan beresiko cyberbullying dan gangguan mental. Itu menurut Ibu seperti itu. Pendapatnya Ibu kayak dengan di era digital saat ini kayak cyberbullying itu gimana, Bu? Dengan cyberbullying. Nah, cyberbullying itu menurut Ibu, cyberbullying anak itu bukan hanya menjadi korban, anak juga bisa menjadi pelaku cyberbullying. Ya, anak SD, anak usia dini itu sudah mulai mencerna, sudah mulai pintar. Pintarnya bagaimana? Pintarnya juga melihat Facebook, lihat Instagram, jadi belajarnya dari internet, belajarnya men-cyber, membullying anak itu dari internet. Jadi menurut Ibu, cyberbullying anak usia dini, anak SD itu bukan hanya korban, bisa juga menjadi pelaku cyberbullying. Dan kita sebagai guru tentunya harus tahu kapan anak itu mulai berubah sikapnya. Kita dekati dia, kita tanya dia ada apa. Kemungkinan kan sudah kalau aja sudah main TikTok, Instagram itu nanti kalau anak itu mau bercerita kepada kita bisa menyelamatkan anak-anak dari gangguan mental, dari rasa cemas, dari depresi, dari rasa tidak percaya diri. Nah, itu resiko dari cyberbullying. Terus menurut Ibu, kan sekarang kurikulum saat ini kan kayak kurang jelas gitu ya, Bu ya.
Saat ini sudah cukup mendukung apa pembentukan karakter siswa dari kurikulum saat ini? Kurikulum saat ini sudah pas. Sudah pemerintah juga sudah berupaya untuk memasukkan pendidikan karakter pada kurikulum saat ini dengan berbagai model dan materinya. Contohnya, pemerintah untuk saat ini yang untuk kurikulum Merdeka tahun kemarin ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan sekarang sudah diubah namanya menjadi 8 dimensi kelulusan. Jadi ada penambahan materi di 8 dimensi kelulusan. Di 8 dimensi kelulusan itu ada keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu tentu sudah termasuk pendidikan karakter karena kita diminta untuk beriman. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, maka kasih sayang itu akan menurun kepada kita, kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada guru, itu sudah otomatis kita menurun kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kewargaan. Tentu saja kita yang tadi sudah punya kasih sayang kepada sesama, itu kewargaan. Penalaran kritis, ada kreativitas, ada kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu adalah 8 profil kelulusan. Dan di setiap akhir tahun ajaran, biasanya kami para guru melakukan sebuah proyek. Kalau dulu ada belajar Pancasila, kami melakukan proyek, misalkan ada tari tradisional, dan di situ ada sebuah kolaborasi. Di sebuah kolaborasi ada kerjasama. Nah itu memberikan contoh kepada anak-anak tentang pendidikan karakter kepada anak. Baik, Ibu. Terus tantangan apa yang sering Ibu hadapi dalam mendidik karakter dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tantangan yang sering dihadapi kami para guru untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak seringkali muncul dari luar sekolah. Karena apa? Karena selama satu hari ada 24 jam, 6 jam anak berada di sekolah dan selebihnya berada di luar sekolah. Kami para guru tidak bisa menghandle siswa selama 24 jam penuh. Kadang kita sudah berusaha untuk membentuk kepribadian anak di sekolah dengan sebaik-baiknya, malah di luar sekolah anak dengan bebas mengakses gadget dan tidak bisa menjaga pergaulan. Tidak seperti orang tua bahkan yang sudah tidak lagi didengarkan itu. Misalkan, ayo sudah gadgetnya diletakkan, sudah nggak mau mendengarkan itu anak itu. Apa yang terjadi? Ya, terjadi pembiaran oleh orang tua. Yang penting anak saya ada di rumah, diem, nggak keluar. Nah, itu ada tantangan ini dalam mendidik anak-anak seperti ini. Dan bagaimana cara menghadapinya? Yaitu kita harus selain menjadi guru, kita harus menjadi orang tua bagi mereka, kita harus menjadi teman yang baik, yang bisa mendengarkan cerita-cerita mereka. Kita harus merangkul mereka biar tidak tidak terlalu jauh dalam beraktivitas yang tidak baik-baik. Terus cara Ibu menanamkan nilai-nilai karakter itu dalam kegiatan belajar sehari-hari di kelas, gimana caranya Ibu? Jadi di sekolah Ibu ada 2 pembiasaan yang terprogram dan pembiasaan yang tidak terprogram. Kalau pembiasaan yang tidak terprogram itu mengajak anak untuk mengucapkan salam, berterima kasih, meminta maaf bila melakukan kesalahan. Nah itu. Kalau pembiasaan yang terprogram itu ada di kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ada pramuka, olahraga, seni bela diri, ada tahfidz. Nah, di kegiatan kokurikuler itu mengajarkan tentang kedisiplinan
masuk jam 0 adalah jam 6, harus masuk jam 6. Kalau pas kegiatan taktik, nah kalau pas kegiatan pramuka harus kerjasama, saling membantu. Nah itu kita mengajarkan pendidikan karakter kepada anak. Dan ada lagi integrasi ke dalam mata pelajaran. Kami guru juga harus bisa menyisipkan cerita atau diskusi sebelum memulai pelajaran. Kita bercerita, kita berdiskusi, atau menampilkan sebuah video tentang kejujuran saat pembelajaran bahasa Indonesia, atau tentang tanggung jawab saat pelajaran IPA, seperti itu. Gitu ya Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi perbedaan karakter tiap anak? Kan bahwa setiap siswa itu mempunyai karakter berbeda-beda. Menghadapi perbedaan karakter tiap anak tentu tidak bisa hanya guru saja. Guru harus bekerja sama dengan orang tua, menggunakan pendekatan yang personal dan fleksibel, karena anak adalah individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda. Bagaimana kita menghadapi caranya? Yang pertama, kita harus memahami latar belakangnya, latar belakang anak, dari keluarga yang bagaimana, dari daerah yang bagaimana. Itu kita harus memahami latar belakang anak. Kemudian menggunakan pendekatan yang berbeda, karena ibu mengajar di kelas 5 dengan siswa yang sudah mulai mempunyai masalah yang lebih kompleks, yang tadi sudah dikatakan sama ibu, kita harus bisa menjadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Kita harus menciptakan suasana yang nyaman di sekolah, jadi mereka bisa senang berangkat dari rumah ke sekolah. Dia merasa senang, tidak merasa terbebani, karena kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian tentu saja kita bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana? Sekarang kan sudah banyak, sudah ada grup WA, grup WA kelas. Ya, Ibu. Nah, dengan itu kita bisa, misalkan ibu itu setiap mau istirahat, anak-anak saya wajibkan, kelas saya sendiri, kelas saya saja, saya wajibkan untuk sholat duha. Nah itu saya foto anak-anak sedang sholat duha, terus saya kirim ke grup wali murid. Nah seperti itu contohnya. Ya. Terus apakah teman sebaya punya pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak sekolah dasar, Ibu? Ya, tentu saja punya pengaruh besar. Kadang anak-anak itu lebih nyaman bermain, bercerita, bahkan meniru teman sebayanya. Begitu. Kita harus menghandle harus pintar-pintar menjaga pergaulan anak-anak. Terus apakah ada pengalaman berkesan ketika melihat perubahan positif karakter pada siswa, Ibu? Melihat perubahan positif pada siswa itu momen yang paling berkesan dan membahagiakan bagi seorang pendidik. Perubahan itu tidak hanya soal nilai saja, tapi juga hal-hal yang kecil yang memiliki makna besar. Contohnya dari anak yang tadinya pendiam jadi percaya diri. Itu punya murid dari mulai kelas 1 dia pendiam. Dia hanya berteman dengan buku catatan kecil. Yeah, dia hanya berteman dengan buku itu, bercerita, menggambar. Dia suka melukis, jadi dia menggambar. Kalau dia istirahat selalu dengan buku itu. Nah, sama teman dia sangat pendiam sekali. Nah, pada waktu perpisahan kelas 6 bulan Juli kemarin sama ibu kan waktu itu wali kelas 6. Yeah. Nah, ikut paduan suara, hanya paduan yang personelnya banyak. Itu saja orang tuanya sangat-sangat berterima kasih karena anaknya mau tampil. Ada perubahan. Itu sangat berkesan untuk saya pribadi. Dari yang suka menyendiri contohnya, jadi suka aktif
aktif berkolaborasi. Iya. Anak-anak itu menyendiri karena dia tidak bisa Berbaur. memulai perkenalan, tidak bisa memulai apa ya, tidak bisa memulai omongan, tidak bisa memulai omongan yang yang klik sama temannya. Iya. Nah itu kadang dia merasa insecure sendiri. Tapi kalau untuk bekerja sama membuat tugas misalkan, dia aktif, dia aktif. Itu sangat sangat berkesan, sangat bangga ibu bisa melihat anak yang tadinya suka menyendiri jadi suka aktif berkolaborasi seperti itu. Dan yang terakhir Ibu, apa harapan terbesar Ibu terhadap generasi anak-anak sekolah dasar untuk masa depan bangsa? Harapan saya untuk anak-anak generasi yang sekarang jadi generasi yang berkarakter kuat dan berdaya saing baik. Terima kasih banyak kepada Ibu atas wawasan dan pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendidik generasi muda dengan penuh kesabaran dan keteladanan. Mari membentuk anak-anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter mulia. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.